Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bagaimana cara berdoa yang benar. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana cara berdoa yang benar? Matius pasal 6 Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara yang benar dalam hal berdoa? Maka firman Tuhan mengajari kita, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Dikatakan begini saudara, berdoalah dan janganlah seperti orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik supaya dilihat orang, supaya dibilang hebat.
orang-orang demikian sudah mendapat upahnya. Nah, kita harus masuk di tempat yang tersembunyi. Apa artinya saudara? Baik di kamar atau dimanapun. Artinya kita intim dengan Tuhan. Bukan supaya dipuji orang, supaya dapat sanjungan, bukan saudara. Tapi memang kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Ada satu kerinduan yang mendalam. Sehingga kita berdoa tersembunyi hanya dengan Tuhan. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu dikatakan saudara jangan bertele-tele. Ya, coba kita bayangkan kalau ada orang berbicara kepada kita. Dan orang itu bertele-tele, mutar sana sini. Tidak pada intinya. Ya, supaya mungkin mendapat satu jawaban doa. Atau supaya kita percaya pada dia. Justru orang yang bertele-tele akan membuat kita secara manusia kesal. Nah, Tuhan ajari kita jangan bertele-tele. Orang yang demikian adalah orang yang biasanya tidak mengenal Allah, begitu loh. Nah, kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, Allah itu tahu kedalaman hati kita. Tahu kerinduan kita. Dan dikatakan janganlah kamu seperti mereka. Itu gak baik, itu buruk. Dan mereka sudah mendapat upahnya. Kenapa dikatakan jangan seperti mereka, saudara? Karena Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum saudara dan saya meminta kepadanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita dalam hal berdoa sembarangan, ya, berdoa supaya mendapatkan pujian, ini mesti dihilangkan, saudara. Ini mesti kita mengalami satu pembaharuan, ya, sebab doa itu sangat penting. Doa yang benar itu mengandung kuasa, penuh dengan kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus sendiri, doa itu tidak dapat ditawar. Doa sama pentingnya dengan kita makan, minum, dan tidur. Jadi, doa merupakan hal yang penting, hal yang terutama dalam segala hal untuk kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan ini. Mengapa banyak orang khawatir? Ya, kurang berdoa. Mengapa orang tidak percaya? Kurang berdoa. Berdoa adalah hal yang sangat penting. Berdoa akan membawa kita kepada hati Bapa. Berdoa akan membawa kita kepada kasih Bapa. Berdoa akan membawa kita kepada kuasanya, bahkan kepada berkatnya. Jadi saudara, doa adalah hal yang menjadi kerinduan, menjadi kehausan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berdoa, itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Jadi saudara, Yesus mengajari, mengingatkan kita untuk kita berdoa. Doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami jelas dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita berdoa dan kita mengucapkan dikuduskanlah namamu. Kita juga berdoa berkata, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi. Lalu kita berdoa juga yang benar, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Sebab besok memang Tuhan memelihara kita. Dan ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi ada doa yang memang kita harus ungkapkan kepada Tuhan. Doa yang tidak bisa diwakilkan dengan siapapun. Kita yang berdoa
pribadi dengan Tuhan. Dan lihatlah saudara, ketika kita berdoa ada kuasanya yang dinyatakan. Dirinya akan dinyatakan atas kita. Berkatnya akan dinyatakan atas kita. Pertolongan dan semua hal yang ajaib akan dinyatakan dan dibukakan di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa yang benar. Dan saya percaya doa saudara itu menyenangkan hati Tuhan dan saudara menerima jawaban doa sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Doa adalah kerinduan Tuhan. Doa itu penting di dalam kerohanian kami, sehingga kami makin mengenal Engkau, sehingga kami mengerti cara dan kehendak Tuhan untuk menolong kami, supaya kami mengerti bagaimana kami harus berjalan dalam kehidupan ini, supaya kami mengerti betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.